Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai gambaran umum audit laporan keuangan atau overview of the financial statement. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Kade Adriana Virgi dengan NIM 1917051192 dan rekan saya, Niputu Yuni Widyartini dengan NIM 1917051185. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah pemeriksaan mengenai laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik pada suatu perusahaan atau badan hukum lainnya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan dapat dikatakan relevan, akurat, dan disajikan secara wajar. Mengenai tujuannya, audit laporan keuangan memiliki tujuan untuk mendapat keyakinan mengenai laporan keuangan yang disusun secara keseluruhan yang telah bebas dari salah saji, sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk fungsinya, audit laporan keuangan memiliki fungsi yaitu kelengkapan. Kelengkapan di sini yaitu untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada jurnal secara aktual. Yang kedua ada ketepatan, yaitu untuk memastikan apakah transaksi sudah dicatat dalam jumlah yang benar ataupun perhitungan yang benar. Yang ketiga ada eksistensi, untuk memastikan transaksi tercatat sesuai dengan kejadian pada tanggal tertentu dan tidak fiktif. Penilaian di sini yaitu untuk memastikan prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Selanjutnya ada klasifikasi, yaitu untuk memastikan transaksi yang dicatat dalam jurnal diklasifikasi dengan tepat. Ada pisah batas, memastikan transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Dan yang terakhir ada pengungkapan, yaitu untuk memastikan apakah laporan keuangan dijelaskan atau disajikan secara wajar. Selanjutnya ada opini atau pendapat audit laporan keuangan. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, yaitu laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada wajar dengan pengecualian, yaitu apakah laporan keuangan disajikan secara wajar mengandung pengecualian terhadap standar akuntansi. Yang ketiga ada tidak wajar, yaitu apakah laporan keuangan belum disajikan secara adil dan signifikan dan menyimpang dari standar akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir ada tidak memberikan pendapat atau opini. Auditor tidak memberikan pendapat karena alasan apapun dan tidak mengeluarkan opini atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan audit laporan keuangan, yang dimana tahapan audit laporan keuangan terdapat empat tahapan, yaitu yang pertama penerimaan perikatan audit, lalu yang kedua perencanaan, lalu yang ketiga pelaksanaan uji audit, dan yang terakhir laporan audit. Penerimaan perikatan audit atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan yang kedua perencanaan, memahami bisnis dan industri klien, melakukan proses analitik dan menentukan risiko audit. Dan yang ketiga pelaksanaan uji audit, yaitu mempelajari data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data lainnya. Lalu yang terakhir, pelaporan audit. Laporan audit terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil dari audit. Selanjutnya terdapat yaitu alasan pentingnya audit laporan keuangan. Alasan yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan konflik antara manajemen sebagai pembuat atau penyaji laporan dengan pemakaian laporan keuangan. Lalu yang kedua, kompleksitas. Dunia bisnis yang berkembang pesat menyebabkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Dan yang ketiga yaitu konsekuensi. Laporan keuangan yang dipublikasikan sangat berguna bagi calon investor, kreditor, dan pembuat keputusan ekonomi.
Dan yang terakhir yaitu keterbatasan akses. Terdapat jarak antara pemakai laporan keuangan dengan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Next. Keterbatasan audit laporan keuangan. Keterbatasan audit laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keterbatasan dalam batasan ekonomi, dan yang kedua, keterbatasan dalam kerangka kerja. Keterbatasan dalam batas ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, biaya yang memadai atau reasonable cost. Dan yang kedua, jumlah waktu yang memadai reasonable length of time. Biaya yang memadai atau reasonable cost merupakan pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang didukung secara selektif. Selain itu, di dalam auditor juga terdapat memiliki untuk menguji sistem pengendalian suatu pengendalian internal dan mendapatkan keyakinan dari suatu sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik. Dan jumlah waktu yang memadai atau reasonable length of time merupakan biasanya laporan auditor. Atas demikian, banyak perusahaan akan terbit dalam waktu 3 atau sampai 5 minggu setelah tanggal neraca. Adapun hambatan dalam waktu 3 sampai 5 minggu setelah tanggal neraca, waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca yang berdampak pada laporan keuangan. Lebih lagi, hanya tersedia waktu yang demikian singkat untuk memisahkan ketidakpastian yang ada pada tanggal laporan keuangan. Lalu yang kedua, keterbatasan dalam kerangka kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu prinsip akuntansi atau alternative accounting principles. Yang kedua, estimasi akuntansi, accounting estimates, di mana prinsip akuntansi alternatif yaitu GAAP memperbolehkan suatu prinsip alternatif yang penggunaan laporan keuangan harus mempunyai suatu pengetahuan luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibat tentang laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua yaitu estimasi akuntansi atau accounting estimates merupakan estimasi adalah bagian yang melakukan dengan proses akuntansi dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramaikan sebagai hasil kepentingan suatu ketika pasti itu. Suatu audit tidak dapat menambahkan ketepatan dan kepastian pelaporan keuangan apabila suatu faktor-faktor tersebut tidak terdapat di dalamnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Apabila ada tambahan ataupun pertanyaan, bisa dilakukan pada saat sesi diskusi di kelas. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.